Sudah ditakdirkan, ngapain kita berusaha? Jangan pertanyaan itu, kalau pertanyaannya itu mengarahkan kita kemudian tidak menjadi istilahnya baik, lebih ya itu berarti sebenarnya pertanyaan itu ngapain? Nah, ditinggalkan saja sebenarnya gitu ya Bu ya arahnya ya. Kita disodori pandangan, penglihatan, pemandangan. Kalau ada orang yang ada kekurangan pasti dia bantu, pasti minta bantu. Orang sakit, oh pasti datang ke dokter. Orang lagi miskin, berarti dia minta ke mencari orang yang bisa membantu dia. Orang lagi sakit, orang lagi pokoknya itu sebuah semacam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Ribat dimanapun Anda berada saat ini. Kita bertemu lagi di program rutin Ribat Nuraniyah Hasimiah Nasabi, nanya sama Buya Asfi. Nah, problemnya sekarang di mana Buya Asfi? Jadi kalau kita ada program nanya sama Buya Asfi, sebelum nanya Buya Asfi, kita nanya dulu, di mana Buya Asfi? Nah, kita harus bikin program baru tuh. Oh, iya. Namanya apa itu tuh? Di mana Buya Asfi? Nah, ngomong-ngomong di sini baru ada kacamata sama handphone beliau. Nah, saya tidak tahu nih apakah kita saat ini kita akan monolog dulu, menyampaikan beberapa hal, diantaranya mungkin informasi-informasi umum. Alhamdulillah saat ini surau yang insya Allah dijadikan nanti surau utama Ribat Nuraniyah Hasimiah, yaitu surau di Buaran. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai proses pembangunannya. Mohon doa restu dari seluruh Sobat Ribat dimanapun saat ini Anda berada, dimanapun Anda berada. Mohon doanya agar pembangunan surau Ribat Nuraniyah Hasimiah yang di Buaran bisa berjalan dengan lancar dan tercapai segala yang akan kita cita-citakan bersama, sehingga kedepannya itu bisa kita jadikan pusat kegiatan di mana kita bisa mengadakan pengajian, sulu gitu ya, pengajian rutin lainnya, dan bisa menjadi tempat ngaji bersama lah antara nanti jamaah semua ribat di manapun saat ini berada. Oke tuh, hari ini kita pembahasannya apa tuh kalau gitu? Ada datang. Cuma ada gorengan tadi Bu Ana. Cuma yang segar nggak ada, belum ada. Buya, terima kasih. Terlambat lu tuh ya. Ada Pak Wan. Alhamdulillah. Ternyata pertanyaan pertama tadi di mana Buya Asfi sekarang sudah terjawab. Ternyata beliau beli gorengan. Ya, yang mulai. Oke Buya, siap Buya. Langsung Buya, ini Buya, gas. Udah mulai. Udah ya. Bentar lo, ini ngopi apa nasabi? Nasabi. Ini pergi dulu nih kalau ngopi. Ini gorengan dia. Gimana sih? Masuk lagi. Gue udah bukan ngopi. Jadi nggak enak orang goreng ada kopi. Iya. Terus Siap. Ini saya juga cek-cek pertanyaannya. Wah. Pokoknya pasiennya terserah biasa. Siap. terserah Allah. Terserah Allah itu. Allah. Ya. Nah, izin Bu ya, ini host cabutan lagi Bu ya, karena host kesayangan kita sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi siapa namanya? Ustadz Faiz. Ustadz Faiz. Gus Faiz. Iyalah, insyaallah. Semoga dimudahkan urusannya Pak ya. Amin. Amin. Kemudian Datuk Dodo kita juga dimudahkan, urusan Pak Tabah juga dimudahkan. Amin ya Allah. Kita semua. Silakan Pak Tabah. Oke, siap. Langsung gas. Mana ke tadi? Izin ya gas Bu ya. Ini tadi Bu ya, kita mulai dengan biasa pertanyaan dari Sobat Ribat Bu ya, yang sudah disampaikan ke ke admin kita. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Bu ya, izin Bu ya. Ini kaitannya dengan takdir Bu ya. Aduh, takdir lagi. Kenapa orang nggak puas-puas dengan takdir itu? Ini sering ditanyakan. Nah, tapi ini ada perspektif yang agak berbeda yang mungkin makanya kayaknya menarik untuk kita angkat. Jadi kurang lebihnya seperti ini Bu ya. Ini pertanyaan dari Pak Raffi Nuha nih dari BSD Serpong. Oke. Nah, takdir kan segala sesuatu sudah ditetapkan Bu ya. Termasuk kita nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka sudah ditetapkan. Nah, kalau pertanyaan beliau perspektifnya begini Bu ya. Kalau surga akhir kita tadi sudah ditentukan gitu, kenapa
kita tidak fokus saja mengejar amalan di dunia sehingga apa-apa yang sudah ditakdirkan di akhir nanti bisa kita segerakan gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita akhirnya masuk neraka ya nggak tahu kalau masuk neraka didahulukan di neraka dunia saya juga nggak tahu. Tapi kalau ini perspektif yang positif ya, kalau kita masuk surga, kenapa kita tidak fokus saja Dunia aja lah. Gitu. dunia sehingga yang di surga takdir kita nanti bisa didahulukan. Nah, menariknya menurut saya begini, karena saya di kajian Al-Hikam juga pernah mendengar Bu ya, bahwa karena apa-apa yang di dunia ini sudah ditetapkan, Ya. kenapa kita tidak fokus saja ke akhirat yang itu belum tentu kita akhirnya seperti apa. Jadi saya melihat ini ada dua sudut pandang Bu ya, menatap memahami takdir. Kalau takdir sudah dipastikan, yang satu karena itu sudah pasti, maka baiknya kita, karena tadi akhir kita sudah ditentukan, maka kita fokus saja di dunia yang belum pasti. Tapi kalau di Al-Hikam malah karena itu itu kalau Al-Hikam ya berarti ya, kalau akhirat sudah ditentukan, kebalik saya. Jadi bingung. Kalau akhirat sudah ditentukan, maka kita fokus di dunia. Nah, kalau Al-Hikam memandangnya dunia itu jatah dunia sudah ditentukan, mau rezekimu, mau hidup senangmu sudah pasti, karena Allah nggak mungkin menciptakan makhluk tanpa jaminan. Ayo kita fokus ke akhirat yang belum tentu belum tentu kita akhirnya seperti apa. Dengan banyak sekali istilah-istilah, sebenarnya tidak ada yang yang selamat loh, tidak ada yang menjamin kita selamat. Nah, ini gimana Bu ya memandang dua sudut pandang ini Bu ya? Oke. Gitu. Siapa nama beliau tadi? Pak Huda. Pak Huda. Bapak petunjuk ya? Raffi Nuha. Ya Allah. Raffi Nuha. Raffi Nuha. Apa artinya itu? Raffi Nuha itu orang yang kedewasaannya tinggi. Raffi itu terangkat, tinggi. Nuha itu ulin Nuha, orang dewasa, orang yang bijak. Gitu. Oh, iya. Jadi sebetulnya harus bijak menghadapi takdir ini, memahaminya. Tapi dari pertanyaan itu adalah sebuah pintu gerbang kebijaksanaan sih. Iya, Bagus sih pertanyaan beliau tadi, meskipun itu pertanyaan kita juga waktu dulu. Tapi lalu jawabannya saya lupa. Gimana itu jawabannya? Nah, gimana tuh? Sementara ini cuma buat iklan doang, nggak boleh minum ini itu. Oh, iya. Yang nggak boleh tanamannya Pak. Itu pasti. Itu gorengan tadi gimana nasibnya itu? Oh, iya. Ada biarin aja sudah. Kayak enak gitu. Tahunnya udah dimulai. Ini mineral namanya Datuk. Mineral, ya kan? Bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Ngarangnya. Menarik pertanyaan Bapak tadi itu, Petaba tadi kata beliau. Ya. Kalau memang kita sudah di akhirat itu sudah ditentukan, sudah dicatat ini takdirnya sebagai penduduk surga. Maka semestinya kalau sudah begitu, prioritas kita di dunia, mending duniawi aja lah gitu kan. Di duniawi, dan sehingga apa yang tadinya ditakdirkan di kita surga itu bisa kita segerakan di sekarang gitu Bu ya. Jadi beliau tidak menafikan kalau kita sudah surga maka kita tidak beribadah, enggak. Tapi kebanyakan dari kita malah kemudian tetap fokusnya ke surga akhir. Padahal kenapa nggak kita tarik saja, kita segerakan kenikmatan itu di dunia. Surgawinya gitu. Terus nantinya dapat apa? Nah, itu dia pertanyaan bagaimana dengan hal seperti sekarang itu, ya? kebalik. Sekarang dibalikin pertanyaannya. Kalau takdirnya memang kita sudah di neraka, apa yang mau ditarik ke dunia? Iya. Jadi kita itu sebetulnya termasuk pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Kalau kita sudah ditakdirkan surga, kalau kita sudah ditakdirkan penduduk neraka, terus maka sebaiknya kita gini-gini aja. Itu sebenarnya pertanyaan nggak ada faedah juga. Kenapa begitu? Yang pertama, emangnya kita tahu kita adalah penduduk surga, kita adalah penduduk neraka. Emang kita tahu? Itu yang pertama. Yang kedua, kehendak Allah menentukan seorang sebagai penduduk surga, penduduk neraka. Itu kan dalam keilmuannya Allah. Allah tahu itu. Masalahnya ketika Allah itu berkehendak menentukan, Allah tak pernah terbelenggu juga dengan ketetapannya. Kan sering kita ulang-ulang.
Allah tulis nih si hamba penduduk surga, Allah tulis si hamba penduduk neraka. Apakah Allah terbelenggu dengan stempelnya itu? Apakah Allah terbelenggu dengan ketentuannya itu? Kan enggak. Allah maha bebas. Allah maha bebas. Ada dalilnya kok di Al-Quran itu. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa saja menghapus apa udah Allah tuliskan nih si fulan penduduk surga. Allah jadi penduduk neraka bisa. Allah tuliskan si hamba ini sebagai penduduk neraka. Allah hapus jadi penduduk surga bisa. Wa yuthbit, atau Allah tetapkan ditulis sebagai penduduk surga dan akhirnya tetap ditetapkan sebagai penduduk surga. Jadi nggak terbelenggu ya Allah itu dengan takdir. Sebab kalau Allah terbelenggu dengan takdir, maka takdir itu lebih hebat dari Allah. Mengekang Allah dong takdir. Siapa yang Tuhan kalau begitu? Takdirlah yang jadi Tuhan. Bisa membelenggu sang Tuhannya. Bisa membelenggu Allah. Kan begitu. Jadi sebetulnya pertanyaan seperti tadi itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering diucapkan dalam ranah-ranah teologi, ilmu kalam gitu. Jadi lagi-lagi jawabannya kayak tadi. Kita taunya dari mana? Logika tuh kita kan itu kan bagus ya, berlogika. Seandainya gini, maka alangkah baiknya kita tarik aja surgawinya ke dunia. Ya dari sisi nerakanya saja itu gimana? Itu bisa gagal loh. Narasi kayak tadi. Dalam bab surgawi, ya kita tarik aja surgawinya ke dunia. Coba kalau neraka, kita menarik apa? Udah gagal itu. Jadi premisnya udah gagal ketika dihadapkan pada neraka. Jadi yang kita fokus sekarang itu adalah ada sebuah sabda Nabi Rasulullah mengatakan itu, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Tetap aja kalian beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita itu kan dimudahkan aksesnya oleh Allah menuju takdir kita. Jadi kita tidak tahu nih ujungnya kita di mana, tapi Allah kasih tahu indikatornya. Dimudahkan untuk apa nih hati kita? Dimudahkan untuk karakter surgawi kah? Atau hati kita dimudahkan untuk karakter neraka? Ini hati tuh, bukan zohir ya. Kalau zohir banyak tuh orang yang ahli ibadah tapi ujungnya neraka. Ada orang-orang maksiat tapi ujungnya surga. Berarti kolbunya yang senantiasa terarah. Atau izin Buya, ini atau jangan-jangan pertanyaan ini muncul ini jadi tuduhan dari saya ini. Jangan-jangan pertanyaan ini muncul adalah sebenarnya apologi saja, apologi bagi saya yang sedang malas ibadah gitu. Jadi seolah-olah kan sudah ditakdirkan, ngapain kita berusaha? Jangan pertanyaan itu, kalau pertanyaannya itu mengarahkan kita kemudian tidak menjadi istilahnya baik, lebih ya itu berarti sebenarnya pertanyaan itu ngapain ditinggalkan saja sebenarnya gitu ya Bu ya arahnya ya. Tapi kalau pertanyaan itu kemudian membuat kita jadi lebih baik, jadi lebih rajin, jadi misalkan saya anggap saja ketika saya berasumsi saya masuk neraka, sebenarnya sikap yang baik adalah bagaimana kita bisa menghindarkan dari neraka tersebut gitu ya Bu ya. Kalau misalkan kita berasumsi kita masuk surga, kenapa kita tidak beribadah dalam rangka mensyukurinya? Apakah begitu Bu ya? Jadi begitu semestinya. Itu ucapan narasi yang Pak Tabas sampaikan tadi, itu narasi pengakuan bahwa Allah memang tak terbelenggu oleh takdirnya sendiri. Misalnya, seandainya pernah tertulis dia sebagai ahli neraka, diberitahu nih, diberitahu, bukan diberi tempe, tadi nggak ada tahu, ada tahu tadi. Diberitahu, entah lewat siapa, diberitahu, entah lewat siapa, kamu penduduk neraka. Mungkin dalam isyarat mimpi, ada loh orang-orang itu diberikan isyarat di mimpi. Kemudian karena dia punya firasat nih kayaknya dia diarahkan akhir hayat saya ini jadi penduduk neraka nih. Lalu karena dia masih hidup di dunia, masih ada ruhnya, kemudian masih ada ikhtiarnya, masih ada akalnya, masih ada imannya, dia gunakan nikmat-nikmat itu. Ya, Allah digunakan nikmat-nikmat itu semua, aman-aman itu dia laksanain. Ya Allah pandang dia, akhirnya Allah hapus sisi nerakawinya itu. Kalau dia sudah surgawi, ya nerakawi juga kan. Jadi ada sebagai ini kita cerita mimpi ya. Ada orang itu, saya termasuk meyakini ada potensi seseorang versi neraka, ada potensi seseorang itu potensi sisi surganya. Ini cerita mimpi nih, cerita mimpi sebagian saudara kita itu ada yang dia mimpi diperjalankan ke neraka. Kemudian dia melihat orang yang sedang dibelenggu, dirantai, disiksa, dikerangkeng, dibakar, diketawain tuh. Diketawain orang lagi disiksa itu. Terus diajak mendekat. Ternyata dia kok saya gitu. Nah,
orang yang sama juga bisa mimpi, dia melihat orang di surga. Dia bisa melihat penduduk surga. Ada orang mendapat nikmat, didipan segala macam ya. Dia dekatin, kok aku gitu. Nah, itu sebetulnya masing-masing kita itu memiliki sisi surgawi, sisi nerakawi. Itulah yang diisyaratkan di Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beritahukan, Allah kabarkan kepada jiwa kita, ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Jadi kalau kamu pilih yang buruk ini loh cerminan kamu nanti. Kalau mau pilih yang baik, ini loh cerminan kamu nanti. Itu cara Allah menghargai ikhtiar kita. Cara Allah menghargai si hamba itu dikasih hembusan af'al, hembusan perbuatan. Ya seakan-akan hamba yang berbuat. Padahal kalau hakikatnya Allah juga yang membuat dia bertindak. Itulah hebatnya Allah. Ketika si hamba bertindak, dibuatlah si hamba itu dia yang bekerja. Hebatnya Allah begitu. Seperti dihipnotis. Tapi kalau hipnotis itu orang dalam kesadaran. Tapi hebatnya Allah tuh skenario dia membuat si hamba bertindak itu, padahal si hamba itu tahu hakikatnya Allah nih. Tapi tetap saja si hamba itu menisbatkan perbuatan itu pada dirinya. Itulah hebatnya Allah, sang pembuat perbuatan. Ya, saking rapinya membuat si hamba sadar perbuatan itu perbuatan dia gitu. Rapinya Allah. Contoh aja, kita tiba-tiba nggak tahu nggak ada sebab apa-apa, tiba-tiba ditempelin oleh orang di pinggir jalan gitu. Cenderungan kita pengen balas, pengen balas orang itu, pengen balas perbuatannya. Kan Allah gitu kan, bukannya Allah. Tapi kenapa orang itu pengen kita balas? Karena kita dibikin sebuah kesadaran bahwa perbuatan itu muncul dari dia. Kita lupa sisi hakikat. Jadi tetap kita akan balas kan? Jadi kita itu memang sisi ikhtiar kita itu memang sesuatu yang patut dipertimbangkan dan dipandang. Buktinya ketika kita diapa-apain orang, kita cenderung ingin balas. Karena ada semacam pengakuan secara fitrah dia berbuat. Kenapa orang sedang dipukul itu nggak tiba-tiba dipukul orang nih, bang gitu kan? Oh, apa-apa, Allah yang berbuat gitu. Nggak ada orang gitu kan? Nggak ada. Buktinya dia pengen balas. Itu. Iya. Menarik sekali Bu ya. Jadi apa tadi ilustrasi bahwa ada dua informasi. Satu, bahwa sebenarnya engkau ditakdirkan neraka, bahwa sebenarnya engkau nanti ditakdirkan ke surga. Yang lebih penting adalah tadi ya, seperti Bu Yaya, bagaimana kita memandang semua hal yang terjadi kepada kita adalah sikap kita membuat hal yang terjadi kepada kita, apakah itu nikmat atau ujian tanda kutip, untuk tetap senantiasa tidak memutar arah kita menjauhi dari Tuhan gitu ya Bu ya. Nah, apa yang diperlukan untuk selalu tetap seperti ini Bu ya? Artinya, oke, ketika misalkan saya tadi, ternyata itu menimpa kepada saya informasi-informasi itu. Supaya kita tidak lupa bahwa jangan-jangan kalau tadi udah masuk surga, oh yaudah saya sudah masuk surga ini, saya kemudian jadi lalai, jadi santai gitu kan. Jadi dua informasi sebenarnya ini kan bisa menuju ke surgawi, bisa ke nerakawi kan. Baik ini informasi yang bagus, ini informasi yang jelek. Kedua-duanya bisa mengarahkan surgawi atau nerakawi. Nah, itu apa Bu ya? Ini ceritanya kalau misal ada bocoran ya. Misalnya kita semua dibocorin nih. Dibocorin. Wah, ternyata saya penduduk surga. Wah, ternyata saya penduduk neraka. Misalnya bocor nih ceritanya. Kan kita berharap mengeraba-raba, kalau memang udah ditakdirkan gini-gini dan itu buat apa lagi? Itu kan seolah-olah udah dibocorin gitu. Padahal belum dibocorin. Anggaplah udah dibocorin. Pak Tabah dibocorin sebagai penduduk surga. Terus gimana? Yang pertama adalah soal kita memantaskan diri sebagai penduduk surga. Kalau memang iya. Meskipun ada versi Rasulullah itu memang sudah keren banget jawaban beliau itu, karena beliau itu karena faktor syukurnya. Itu udah pasti. Rasulullah udah pasti toh. Udah pasti. Sahabat yang 10 tuh di ACC udah pasti. Pasti. Apakah mereka leha-leha? Enggak, malah makin rajin karena makin syukur. Sebetulnya tidak hanya 10 sahabat itu, banyak sahabat lain. Sayyidina Bilal itu, Sayyidina Bilal, Ja'far bin Abi Thalib, nggak masukin 10 itu, tapi disebut orang yang bersayap di surga. Ja'far bin Abi Thalib. Bilal, sendalnya masuk surga. Telurnya berbunyi. Gitu. Nah, jadi ketika seandainya kita dibocorin sebagai penduduk surga, apa harus saya lakukan? Yang pertama, kita urut dengan cara Rasulullah, syukur. Yang kedua, pantaskan diri. Yang ketiga, husnuzon pada Allah. Allah akan senantiasa mengistiqomahkan saya berjalan
di sebuah rel yang ujungnya memang takdir itu. Ya. Tuh, husnuzan ya. Terus. Nah, udah selesai. Saya kira cukup yang 3 itu. Ya. Tapi sekarang, bagaimana cara mempertahankan supaya ini nggak meleset? Ini takdirnya begini, ternyata nanti Allah ubah. Gimana caranya? Lagi-lagi husnuzan. Tuh husnuzan, nggak ada dong orang yang pengen masuk neraka. Ya. Nggak ada. Orang pengen masuk surga. Di sana bertemu dengan Rasulullah, dengan para sahabat dan sekaliannya. Di sana mereka harus husnuzan. Saya husnuzan, Allah akan menjaga imanku. Saya husnuzan, Allah akan menjaga aku di jalan ini. Itu yang pertama husnuzan. Yang kedua, tetap menjaga khauf. Istilahnya tidak ada yang aman gitu. Jangan kita terlena dengan kabar itu. Karena bisa loh itu Pak Tabah, seseorang itu dibocorin, meskipun dia bukan nabi, bukan sahabat, bukan nabi nih. Sahabat dia dibocorin, sahabat nabi enggak? Nah, sekarang nabi dan bukan nabi itu aja, bukan nabi dan sahabat perbandingannya. Nabi dan bukan nabi. Berarti yang bukan nabi dari sahabat sampai ke zaman itu. Jika yang bukan nabi saja bisa dikabarkan oleh sang nabi, maka orang-orang di akhir zaman pun bisa juga dikabarkan oleh sang nabi lewat pewarisnya. Bisa dikabarin loh. Nggak tanggung-tanggung, itu bisa dikabarin. Tapi ketika dikabarin itu apakah kita terlena? Enggak, kita harus memantaskan diri. Karena ada takdir di atas takdir, ada takdir lagi di atasnya takdir. Ada takdir di atas takdir. Iya, takdir di balik takdir, di balik takdir. Ada takdir zahir, ada takdir batin. Jadi yang dibahasakan oleh Bapak beliau menanyakan tadi itu baru ranah takdir zahir. Oke. Bagi Allah sangat gampang muter-muter. Bolak-balik semua. Di Al-Quran dijelaskan kok. Yamhullahu man yasha wa yuthbit. Allah bisa kok hapus-hapusin. Bisa. Allah tetapkan sebagaimana adanya bisa. Nah sekarang kalau dibocorkan dia sebagai penduduk surga, neraka. Bocor nih ceritanya. Lagi-lagi husnuzan. Allah tidak akan mensia-siakan aku sebagai hamba yang dicipta. Itu husnuzan. Yang kedua itu dia harus berdoa untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga tidak putus asa. Nggak boleh putus asa di situ. Nah, selagi nyawanya masih ada nih, kemudian dia harus yakin dengan satu firman Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan sia-siain. Saya beramal kok begini. Saya menyembah Engkau ya Allah, saya mengabdi pada Engkau ya Allah, meskipun ada aku-akunya nih, pada saya nggak masalah. Maju aja. Yang menghilangkan keakuan kita tuh kan kita kok. Nggak bisa kita gimmick-gimmickin hilangin aku, anannya. Nggak bisa, itu haknya Allah. Kita mengaku ada egoisnya, akuin aja. Kita mengakui keakuan kita itu tidak baik, tapi kita tidak bisa melepaskannya. Itu lebih baik daripada kita mengaku tidak punya ananiah, tapi dibuat-buat. Nyata-nyata aja kita masih punya keakuan Allah. Gitu. Jadi kalau boleh nih pemirsa, sobat ribat, kalau dari pertanyaan Pak Raffi Nuha tadi kita bikin algoritma bila bertemu pertanyaan takdir, Bu ya. Ini ada takdir nih. Nah, bagaimana sikap kita terhadap takdir? Oke, secara akidah kita tahu bahwa semuanya itu dalam genggaman kuasa Tuhan, bahwa seseorang itu awal dan akhirnya Tuhan mengetahui. Nah, kalau sudah ada pertanyaan yang aneh-aneh, ya, bagaimana nasibku, bagaimana ini, adalah terapkan prinsip pertama. 1, apakah kamu tahu akhirmu? Gitu ya Bu ya? Iya. Gitu kan? Apakah kamu tahu akhirmu? Kalau kamu tidak tahu akhirmu, ya sudah, tetap istiqomah dalam ibadah. Toh kamu juga tidak tahu, gitu kan ya Bu ya? Iya. Gitu. Kalau misalkan kamu tidak, kalau misalnya kamu somehow dapat bocoran, gunakan tadi 2 kaidah yang kedua tadi. Kalau bocorannya adalah surgawi, ya gunakan tadi. Tetap sebenarnya tadi husnuzon, memantaskan diri, jangan putus asa, dan syukur, dan jangan lupa tetap kita menerapkan khauf. Karena bisa berbalik gitu kan. Apa yang menghalangi Tuhan merubah takdirmu gitu kan? Gitu. Gampang kok gitu. Nah yang kedua, kalau misalnya tadi bocorannya adalah nerakawi, ya tetap prinsip tadi sebenarnya kurang lebih sama gitu ya Bu ya. Artinya husnuzon, jaminan gitu. Artinya gitu pemirsa. Jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan takdir, ingat framework waktu kita dengan framework waktu Tuhan itu, malah sebenarnya Tuhan tidak punya framework waktu gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa ya Bu ya. Ketika kita menatap takdir, kita memakai kacamata seolah-olah Tuhan itu
Iya, tergantung pada waktu kita gitu loh. ada dalam framing kita. Ada framing kita gitu, sehingga kita melihat waktu kita belum selesai tapi sudah ditetapkan terus no point, padahal ya Tuhan terlepas dari framework itu. Jadi ingatlah itu. Tuhan tidak dalam framework waktu kita. Jadi sudah atau belumnya kita itu lepas dari Tuhan di atas itu semua gitu. Jadi yang tidak pasti itu kita gitu. Itu satu. Iya. Terus yang kedua, apakah kamu tahu dengan akhirmu? Kalau belum tahu, ya sudah, tetap aja ibadah gitu kan kalau muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau kamu tahu akhirmu surgawi, akhirmu nerakawi, gunakan hope dan roja gitu ya Bu ya. Syukur, hope dan roja untuk mengarahkan kita tetap kepada tujuan yang baik tadi di akhir hidup kita. Ada tambahan dikit gitu. ya. Orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah itu, dia sadar diri dalam perspektif Muhammad, saya ini kafir, saya masuk neraka. Dia tahu tuh. Sama seperti subjektivitas agama nih. Menurut orang non-muslim, dalam pandangan Islam, kita masuk neraka loh. Mereka sadar kok itu. Sama kita juga, muslim juga ngomong begitu. Dalam pandangan agama lain, kita ini yang tersesat loh gitu. Jadi kita akui subjektivitas itu. Nah, kafir Quraisy pada masa itu dia kan tahu kok divonis neraka nih. Divonis neraka selagi mereka masih seperti itu. Tapi mereka tetap maksimal toh hidup mereka. Maka orang muslim, dia muslim nih, beriman, mukmin. Kemudian dia meraba-raba, saya lalu neraka nih. Lalu dia malas-malasan lagi, udah putus asa. Dia lebih hina loh daripada sang kafir tadi. Orang kafir tadi, meskipun dia udah divonis begitu sama Rasulullah misalnya, dia tetap maksimal kok, meskipun jalan mereka tetap melakukan hal yang terbaik menurut mereka. Pokoknya terbaik lah. Tetap beraksi kok mereka. Nah kita udah muslim, itu pun angan-angan pembocoran itu nggak pasti, cuma was-was aja barangkali, tiba-tiba dia malah putus asa. Dia lebih rendah dari kafir Quraisy. Hati-hati ya. Jadi tinggalkan asumsi-asumsi, kondisi-kondisi yang membuat hidup kita lebih buruk dari yang sebelumnya gitu ya Bu ya. Gitu. Nah, ini Bu ya izin nih Bu ya. Barangkali yang tadi ini udah inilah kita udah bikin algoritmanya, nanti mungkin kita bisa bikin bagannya Bu ya. Kita minta Pak Nandar atau Ustadz Faiz tuh bikin algoritma menyikapi takdir ya. Nah, tadi saya Bu ya informasi ada 2 takdir tadi Bu ya. Boleh nggak itu Bu ya? Apakah boleh ditanyakan di sini nggak? Tadi takdir jasad sama takdir rohani itu apa Bu ya penjelasannya? Takdir zahir, takdir batin. Takdir zahir, takdir batin. Contohnya di Al-Quran itu banyak sekali. Nabi siapa diceburin ke sumur? Siapa? Siapa tuh? Oleh saudaranya. Oh, Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ya. Takdir zahirnya adalah diceburin ke sumur, jatuh jasadnya. Takdir. Tapi takdir batinnya beliau diangkat menjadi raja. Jadi takdir batin itu lebih bersifat hikmah dari takdir zahir. Oke. Gitu. Apalagi? Wah, terlalu banyak. Apa? Kisah-kisah Nabi itu banyak. Takdir zahirnya Nabi Musa, lidah beliau dibikin itu kecil. Cadel ya. Nggak bisa ngomong. Takdir zahirnya dia punya sahabat bernama Nabi Harun, juru bicara. Zahirlah Nabi Harun. Jadi intinya gampang kesimpulannya gini aja, takdir batin itu adalah hikmah dari takdir zahir. Itu takdir juga. Banyak banget kisah-kisah begitu, takdir begitu. Meskipun takdir zahirnya Nabi Musa, takdir zahir pukul ke laut, disuruh mukul. Takdir batinnya adalah menyelamatkan. Takdir zahirnya pukul batu, itu kan mengucap 12 mata air. Ini takdir jam sekian, hari sekian, tanggal sekian adalah Musa memukul tongkatnya ke batu, udah. Itu doang. Tapi ternyata takdir batinnya adalah apa? Keluarnya mata air untuk 12. Untuk semuanya keteguhan akidah itu maksudnya. Bahwa sebetulnya yang memberikan minuman, melepaskan dahaga itu bukanlah hebatnya usaha kita, tapi Allah. Itu takdir batin. Jadi takdir batin itu mengajarkan hikmah. Takdir batin mengajarkan hikmah. Iya. Ya. Jadi ya kurang lebih paham ya. Iya. Kadang sesuatu yang kelihatannya buruk gitu ya Bu ya, secara zahir gitu kan, ternyata hikmahnya
secara batini sangat bagus menguatkan batin atau manfaat dari takdir tadi ya Bu ya. Oke Bu ya. Ini yang kaitannya takdir mungkin kita cukupkan ya Bu ya. Ya, nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya yang tidak kalah menarik menurut saya ini Bu ya. Ini kaitannya dengan zuhud Bu ya. Aduh, zuhud. Apa zuhud? Itu di Aldo itu ada bahasa zuhud. Iya. Tapi intinya adalah bukan tentang zuhudnya, tapi bagaimana pintu kita menjadi zuhud. Karena pertanyaan beliau gini, bagaimana kita berhenti berharap kepada makhluk, padahal kita tahu makhluk itu sering membuat kita kecewa, gitu. Jadi mungkin lebih kepada juklaknya nih Bu ya. Juklaknya. Juklak kita supaya menggantungkan kepada Allah itu. Oke. Di dalam akidah dasar itu ada namanya ilmu eksperimen. 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 Bahkan ilmu alam eksperimen. Ya. Ilmu eksperimen dalam akidah itu melahirkan konsep hukum alam. Nah, lagi-lagi di IPA juga ada kan? Oke. Hukum alam. Hukum alam itu karena orang berulang-ulang melihat aksi memotong dengan pisau, maka orang bergantung dengan pisau. Ya. Kalau soal potong-potong pasti orang cari pisau. Ya. Ya. Bukan potong-potong omongan, yang potong omongan bisa pakai pisau. Ya. Apalagi. Pokoknya yang gitu-gitu dah. Ya. Sesuatu yang berulang-ulang gitu sesuatu yang berulang. Kita ngelempar, jatuh, melempar, jatuh gitu. Wah, semuanya ada apa nih? Kok ada apa nih? Ada gravitasi. Disebutlah namanya gravitasi. Nah, sama interaksi si hamba dengan si hamba. Kenapa seseorang kita kalau lagi ada masalah, lagi butuh bantuan, kita pengen cari orang yang bisa bantu. Kenapa begitu? Karena kita disodori pandangan, penglihatan, pemandangan. Kalau ada orang yang ada kekurangan, pasti dia bantu. Pasti minta bantu. Orang sakit, pasti datang ke dokter. Orang lagi miskin, berarti dia minta ke mencari orang yang bisa membantu dia. Orang lagi sakit, orang lagi pokoknya itu sebuah semacam kausalitas relasi-relasi alamiah gitu. Ya. Jadi mata indrawi kita ini tereksperimen melihat itu. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu menjadi eksperimen indrawinya untuk indrawinya. Sehingga ketika kita ada hajat di hati kita, dalam pikiran kita, kita pasti mencari orang. Ya, jadi inilah yang disebut dengan terjebak dengan materi. Ya. Jadi apa disampaikan oleh beliau tadi? Gimana caranya kita berlepas bergantung diri kepada manusia, pada manusia itu cenderung bisa membuat kita kecewa gitu ya. Iya, makhluk. Iya, ini tarik menarik. Kita mengakui manusia bisa bikin kecewa, tapi satu sisi kita masih butuh mereka. Ya. Tapi ketika butuh mereka pun nggak akan bakal maksimal juga gitu. Nah itulah absurdnya kita tuh. Kontradiksinya kita. Tapi kita terjebak oleh hukum gitu. Ya. Nah, apa yang bisa melepaskan ini? Itulah namanya tauhid somadiyah. Bergantung pada Allah. Karena fakta juga loh. Fakta juga orang yang tidak menautkan hati dengan manusia, bisa kok Allah beri. Ada begitu. Cuma kenapa nggak di-expose, nggak di-explore hal seperti ini? Karena tidak menjadi eksperimen yang berulang-ulang. Ya. Yang menjadi eksperimen berulang-ulang itu adalah ketika orang lagi punya duit, dia bekerja. Orang gak punya duit, dia minta. Gak punya duit, dia minjem. Gak punya duit, dia nyolong. Itu eksperimen yang berulang-ulang. Jadi setiap kali ada hajat, dia pasti cari manusia. Nah, coba kalau misalnya sesuatu yang bersifat tauhid tadi, somadiyah tadi, yang merupakan hal yang dialami oleh para nabi, para wali, tentang dia mendapati sesuatu bahkan tanpa sebab. Ya. Tanpa sebab yang ada relasi. Seandainya itu yang terjadi berulang-ulang banyak dialami oleh manusia, maka manusia sampai sekarang dia kan cenderung ketika dia mengalami masalah dia langsung refleks pada Allah. Refleks pada sang pendesain itu. Nah, cuma kan itu tidak menjadi eksperimen berulang-ulang. Yeah. Nah, itulah sebabnya kenapa kita itu masih cenderung kepada manusia. Inilah namanya jebakan materi. Jebakan empiris. Ya, padahal kita sudah coba ada di YouTube itu konten-konten tentang tipuan-tipuan mata.
Coba perbaiki pandanganmu. Ya. Ketika orang mundur, kita ngelihat nih, wah dia mundur di puncak gedung, tiba-tiba gini dia mundur. Ya. Ternyata ini perspektif. Ternyata bukan jurang, pagar. Ya. Pagar yang tinggi di belakang dia mundur, dia nampak pagar. Bukan jurang, tapi pas kita lihat pagar seperti jurang. Banyak loh pandangan-pandangan kita begitu. Nah, hal-hal seperti itu adalah contoh dalam kehidupan kita. Itu kita sering tertipu oleh pandangan, tertipu oleh pendengaran, tertipu oleh ya pokoknya yang bersifat indrawi lah. Ya. Nah, ya sederhananya mata kita melihat matahari kecil ya matahari itu. Ya. Padahal besar kan. Nah, gitu. Jadi harus lepas dari keterkaitan dengan empirik tadi. Nah, harus somadiyah, harus betul-betul mengukuhkan tauhid pada Allah, dan ini butuh tahapan ya, nggak bisa spontan buat apa. Berarti ini ya Bu ya, sebenarnya bisa kita bilang kita membangun kesadaran. Iya betul, mulai membangun kesadaran. Nah, ini tadi saya teringat dengan kajian kita Futuhul Gaib Buya Aldomi Bu ya. Artinya ketika kita berusaha membangun kesadaran itu, ada yang sifatnya dipaksa, tanda kutip. Nah, yang kalau di kitab Futuhul Gaib itu, saya lupa di pasal berapa itu, yang sifatnya kita yang dibuatlah untuk menyadari Tauhid Somadiyah tadi. Biasanya umumnya itu kita makhluk kita atau manusia itu ditempa dengan cobaan. Jadi sebagai cobaan itu sedemikian rupa sehingga biasanya kan orang cobaan itu dia berusaha dengan apa yang ada pada dirinya. Yeah. Begitu dia tidak bisa, dia akan berpaling kepada orang tuanya, kepada saudaranya gitu ya. Nggak bisa kepada temannya, nggak bisa, pokoknya dia akan selalu mencoba mohon bantuan kepada makhluk, sehingga pada satu titik tidak ada satu makhluk pun atau di dunia ini yang kemudian yang membuat dia sadar bahwa tidak ada yang bisa membantunya kecuali Allah gitu. Nah, disitulah awal dari kesadaran, iya itu. Nah, kesadaran bahwa semuanya ini adalah kuasa dari Tuhan gitu. Nah, jadi saya tadi mencoba mengkaitkan dengan ini, itu kayaknya metode yang apa ya Bu ya, yang keras ya, yang bukan keras ya, kalau pada akhirnya ketika di ujung kita melihat itu jadi indah juga karena kita akhirnya kembali kan. Metode yang dipaksa gitu ya, dipaksa dari Allah, metode yang seperti itu dengan segala sesuatu yang akhirnya mau nggak mau kita harus kembali gitu. Nah, berarti kan mestinya ada metode yang tidak seperti itu ya Bu ya, itu yang membangun kesadaran ini ya Bu ya. Nah, bagaimana metodenya Bu ya, membangun kesadaran ini Bu ya? Interaksi kita dengan makhluk itu kan berlapis-lapis. Sekarang, besoknya lagi. Ini kan kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan, yang sejatinya itu adalah ekspresi sebetulnya kita tidak bertumbuh pada Allah nih. Itu. Sampai kapan nih orang disadarkan nih? Sampai nanti dibikin trouble gitu di ujung itu kan, baru akhirnya dibawa dijungkalin. Ya, istilahnya Allah lagi gemes nih sama dia nih, gergetan nih. Sampai kapan sih hambaku sadar dijungkalin di ujung itu kan. Tapi itu ngekeras kata-kata kan. Oke. Nah, itu saya bilang tadi. Jadi lapisan-lapisan dia bergantung pada manusia. Besok. Sebenarnya lapisan awal mulai saja dia bergantung, dia sebenarnya sudah bisa merasakan betapa kurangnya, betapa tidak perfectnya ketika dia bergantung itu. Bergantung dia pertama itu semestinya dia sudah bisa merasakan tidak sempurna kok bergantungan dia kepada orang itu. Coba kita berharap perhatian aja. Perhatian. Bisa nggak 24 jam orang perhatian pada kita? Ini jatuh cinta dengan orang pertama nih. Belum lagi jatuh cinta dengan orang kedua, orang ketiga, banyak jatuh cintanya tuh. Playboy ini. Jatuh cinta dengan orang pertama aja, dia butuh perhatian nih. Hari pertama butuh perhatian. Hari pertama, ini belum hari kedua nih. Hari pertama aja butuh perhatian. Sebetulnya perhatian si kekasih dari pertama kepada dia itu sudah bisa dideteksi betapa nggak bisanya dia perhatian. Merem aja di mata, kedepan mata tuh udah hilang perhatian namanya. Ini kalau konteks mata nih ya. Nah, dia buka handphone aja. Ini dia lagi berduaan nih misalnya kan. Berduaan, alhamdulillah lah. Lagi berduaan. Kemudian dia sempat buka handphone aja, buka chat gitu kan.
di depan kekasihnya. Itu sudah nggak perhatian. Di bagian itu saja dia sudah semestinya harus bisa mendeteksi betapa nggak bisa perhatiannya orang ini secara sempurna. Tapi itu dikubur terus, diulang-ulang lagi kesalahan-kesalahan. Itu kan sebuah kesalahan tuh. Menaruh perhatian kepada orang yang berkekurangan. Diulang lagi besok, diulang lagi. Nggak paham-paham juga. Ya Allah ceburin gitu kan. Sadar ente gitu kan, kira begitu. Jadi sedari awal sudah bisa. Jadi awal kita bisa mendeteksi ini nggak akan sempurna. Termasuk bertumbuh pada harta. Habis harta. Bertumbuh pada nama, hari pertama kita mendapatkan jabatan. Coba cepat akselerasikan pikiran kita. Ini nggak bakalan sempurna, nggak bakalan lama loh. Nanti ada ujungnya. Masih kurang yakin juga. Lihat aja orang yang udah tua pensiun. Dulu kan kayak saya juga. Coba ngasih contoh, cari perbandingan. Masih nggak percaya juga. Kalau masih nggak percaya nih, coba imajinasikan kita hidup 100 tahun ke depan lagi. Atau imajinasikan kehidupan 100 tahun ke depan. Yang hidup pada masa itu adalah cicit kita. Kira-kira seandainya ada orang bertanya nih ke cicit kita, itu si kakekmu, cicitmu masih hidup. Mereka akan bilang sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal? Itu yang kita yang sekarang yang sibuk-sibuk, terkesima dengan nama, terkesima dengan pekerjaan, terkesima dengan harta. Itu maksudnya, sedari awal kita mendapatkan nikmat, itu sebetulnya semenjak itu sudah bisa mendeteksi kekurangan. Nah, sedari itu kita semestinya sudah harus mencari sang sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak harus sampai harus jeblosin dulu, Allah trouble-in dulu. Semestinya gitu. Cuman kebanyakan itu mungkin kata Buya tadi, Buya tertipu dalam arti ya tertipu empiris ya. Jadi kita berusaha dapat hasil, ya, kalau yang karyawannya dapat gaji, kalau yang pengusaha dapat keuntungan gitu kan. Seolah-olah di situ ya tidak ada andil sesuatu di luar dia, Bu ya gitu. Sampai ya kadang-kadang kalau dia tidak sadari kemudian diambillah itu untuk membuat dia sadar. Ya berarti sebenarnya mulailah ngaji ya, Bu ya. Sebenarnya gitu kan. Karena hikmah-hikmah ini seperti ini tadi tidak ya kayaknya susah Bu ya, nggak kalau mau kalau didapat dari ngaji Bu ya. Artinya bahwa ya ini kesadaran kita bahwa ini ada empiris, indera ya kan, ada akal gitu kan, ada percobaan, terus kemudian ternyata ada satu lagi alat indera, kalau kita boleh bilang adalah kolbu itu kan. Kalau kita nggak ngaji ya, apalagi kalau dunia sekarang, yang pendidikan sekarang ini adalah sangat ini ya Bu ya, sangat empiris sekali kan. Artinya itu kan sangat menafikan berpotensi. Iya, hikmah-hikmah gitu. Ya gitu. Gitu. Ya, nah, jadi kalau boleh disimpulkan nih Bu ya, artinya kalau ingin lepas ya, mencoba melepaskan diri dari ketergantungan kepamaan kita dari makhluk itu tadi adalah, kalau yang bisa tadi salah ya. Jadi yang lebih tepatnya sebenarnya tauhid somadiyah ya Bu ya. Untuk meraih tauhid somadiyah adalah sebenarnya ngaji gitu loh. Kenapa? Jangan sampai nanti proses kesadarannya itu dipaksa gitu ya Bu ya. Atau gimana Bu ya kesimpulannya? Iya betul. Salah satu yang pertama itu adalah ngaji. Ngaji itu bahasa umumnya adalah siraman. Oke. Nah, apa ngaji selesai nggak ada namanya binaan. Disuruh ngapain dulu. Aplikasi ngajinya gimana. Oke. Nah, dibina tuh. Sekarang udah dibina nih. Ada tempat. Ada di mana? Nanti ditempal lagi kan. Ditempa, diuji tes ini asli nggak bangunannya nih, kan bina itu bangunan dibangun nih, asli nggak kuat nggak kokoh, dihantam-hantam, dilempar ke batu gitu kan. Oke, jadi gini, saya perbaiki lagi nih Bu ya kesimpulannya. Jadi untuk menuju ke sana nih ada dua nih teman-teman ya. Ada yang metode formal, tanda kutip, ada yang informal. Yang informal itu barangkali kita nggak ikut ngaji, nggak ikut apa gitu kan, entah somehow tiba-tiba dipaksa dengan satu kondisi nih gitu. Terus kemudian tadi kan saya sampaikan, ngajilah supaya kita menuju tauhid sobadiyah. Tapi ternyata kalau kita ngaji itu anggaplah kita ngambil kurikulum. Kurikulum menuju tauhid sobadiyah. Nah, kalau kita formal mengambil sebuah pendidikan kurikulum, bagaimana kita bisa tahu bahwa gitu ya Bu ya, bahwa kita berhasil menerapkan kurikulum itu ya dengan ujian. Jadi nanti kalau teman-teman ngaji juga jangan berharap kalau sudah ngaji tidak ada ujian tempaan, tetapi dengan tadi kita mengaji
paling nggak ketika hal itu terjadi kita udah siap ya Bu ya, gitulah. Artinya untuk satu sisi ya semuanya dari Allah gitu ya Bu ya, mau ujian nggak ujian ada. Akhirnya lebih stabil lagi ya gitu ya Bu ya. Gitu. Keren Pak Tabah. Wah ini menyeluruhkan saja ini. Gimana nih Dato' secara durasi aman atau kita tambah lagi pertanyaan lagi? Ada ya, takdir tadi menguras tenaga. Benar Bu ya. Benar Bu ya. Oke. Oh, kalau gitu kalau memang artinya secara tema sudah kita cukupkan hari ini, barangkali kita tutup episode kita hari ini dengan mengirimkan Al-Fatihah. Tadi mohon maaf lupa kita mengirimkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru, kepada seluruh aulia Allah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.